Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa man sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ikhlasin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah rahimani rahimakumullah, di Jumat pagi ini kita masih bermuwajahah dapat berjumpa kembali di majelis yang barokah ini insyaallah. Semoga kehadiran kita menjadi saksi di hadapan Allah sehingga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah di saat kita menemui beliau di Telaga Haud. Para jamaah, salah satu konsep yang dikembangkan oleh Rasulullah sebagai konsep wahyu yaitu menyatukan kaum muslimin, orang-orang yang telah beriman kepada Allah. Dan itu disebut di dalam ayat ya, bahwasanya innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Sehingga Rasulullah itu memang menyatukan para kaum muhajirin dan ansor itu sebagai saudara dan benar-benar sebagai saudara. Kadang-kadang kalau kita membaca banyak kisah bahkan mengalahkan kita ini yang dengan saudara kita sendiri ya. Saudara sekandung misalnya ya. Salah satunya, meskipun sahabat ini tidak berasal dari Mekah ya, tapi sahabat ini berasal dari negeri yang lebih jauh. Jaraknya itu kalau dari Yasrib atau Madinah sekitar 1.500 km. Yaitu di daerah Asfahan, Persia, ya, sekarang Iran. Ya. Di mana dulu beliau adalah seorang pemeluk agama Majusi, penyembah api. Ya. Tapi kemudian dengan hidayah Allah, beliau itu merasa janggal dengan keyakinannya, akhirnya mencari hidayah dan diberitahu oleh seorang robinya bahwa nanti suatu saat akan muncul seorang nabi yang terakhir. Dengan dibuktikan beberapa tanda-tandanya. Akhirnya beliau berjuang, berjalan sampai kemudian nyampe di Madinah. Dan di Madinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini adalah sahabat Salman Al-Farisi. Dan ini sangat terkenal ya dengan strategi beliau di perang Khandaq ya, yang mengusulkan untuk dibuat parit melindungi kota Madinah dari serangan koalisi orang musyrikin Yahudi munafik. Jadi berkoalisi menyerang Madinah. Kemudian sahabat Salman ini dipersaudarakan dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Ada kisah yang cukup unik. Kalau sekarang mungkin kalau difilmkan itu film romantis ya. Jadi ketika sahabat Salman ini sudah merasa siap untuk menikah ya. Kemudian beliau kan berbahasa Majus, berbahasa Persia ya. Jadi masih belum lancar lah berbahasa Arab ya. Sehingga meminta tolong kepada saudaranya Abu Darda radhiyallahu anhu ini untuk melamarkan seorang gadis yang ditaksir, dicintainya. Ya.
Kemudian diutarakan, wahai sahabatku, aku telah siap untuk menikah dan aku punya calon, tolong antar aku untuk melamarkan kepada orang tuanya. Karena memang orang tua si Salman ini masih di Persia dan beragama Majusi, bahkan tokohnya ya. Jadi beliau itu di Medina tidak punya wali ya. Selain saudara Abu Darda ini yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Diutarakan, maka datanglah mereka berdua ya. Kemudian setelah sampai kepada orang tuanya, sahabat Abu Darda ini mengutarakan ya, keinginan mereka berdua datang kepada orang tua si perempuan ini. Tapi yang cukup mengejutkan, jawaban dari orang tua si perempuan ya. Jawabannya cukup mencengangkan dan di luar perkiraan. Kemudian dijawab oleh orang tuanya, wahai Abu Darda, mohon maaf kami tidak bisa menerima pinangan dari Salman. Tetapi apabila yang engkau utarakan adalah engkau sendiri ingin meminang anakku, kata orang tuanya, maka akan aku berikan. Jadi ternyata yang diterima itu malah bukan sahabat Salman, ya, tapi sahabat Abu Darda. Padahal tujuannya bukan itu. Ya. Coba bayangkan, kita ngantar sahabat kita ingin menikah, diantar dan ternyata ditolak, malah kita yang diterima. Ya. Kan antik ini ya. Bahkan ketika sahabat Salman itu mendengar ucapan orang tua si perempuan, ya, kemudian sahabat Salman ini secara manusiawi tentu kecewa ya, meskipun seorang sahabat ya kan. Wah, mungkin kalau hari ini kalau ke kita, waduh, piye gak sesuai rencana ini ya. Tapi ternyata sahabat Salman ini juga ucapannya di luar dugaan juga ya. Wahai sahabatku Abu Darda, kalau memang demikian ya, maka aku relakan mahar yang rencananya aku berikan kepada wanita ini ya. Jadi mahar yang akan direncanakan itu malah dijadikan mahar, diberikan ke sahabatnya Abu Darda. Akhirnya menikahlah mereka ya. Selang beberapa lama, setelah berlalu itu, setelah berumah tangga Abu Darda, sahabat Salman ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari ya, datang ke sahabatnya Abu Darda. Kemudian diketuk pintunya, yang keluar ternyata istrinya ya. Kan kaget ya kan. Wah, ini dulu yang saya rencanakan jadi istri saya ya kan. Kemudian yang lebih terkejut, sahabat Salman ini, wahai Ummu Darda, kenapa engkau sekarang begini keadaannya? Ya, ngenes ya kan. Kok kamu ini kumel ya, tidak menjaga diri, tidak merawat diri katanya. Jadi penampilannya itu kumel ya. Tidak menarik lah ya. Jadi terenyuh ya, sahabat Salman ini terenyuh. Aduh, coba biyen tak dadekno bojoku tak rumat ya kan. Kemudian ditanya, kenapa engkau keadaannya begini, Ummu Darda? Dijawab, wahai Salman, sesungguhnya saudaramu itu, ya, Abu Darda itu sudah meninggalkan dunia katanya. Ya. Akhirnya bingung nih sahabat Salman, meninggalkan dunia bagaimana ya? Akhirnya sahabat Salman ini kemudian karena penasaran, ingin ketemu Abu Darda. Ya, ternyata sebagai ikram kepada sahabatnya, tamu, dan ini adalah akhlak Islam, sahabat Abu Darda ini lagi puasa ya. Tetapi kemudian dia membuatkan hidangan untuk sahabat Salman. Ya. Kemudian dia puasa sunnah. Ya.
Kemudian setelah itu disuguhkan suguhan itu, kemudian oleh Abu Darda dipersilakan, wahai saudaraku, silakan makan hidangan yang aku sediakan. Ya. Loh, kamu tidak makan bersamaku, katanya. Ana lagi puasa sunnah. Kemudian dijawab oleh sahabat Salman, batalkan puasamu. Ya, mari kita makan bersama-sama. Ya. Akhirnya dibatalkan puasa sunnahnya itu, makan bersama-sama. Setelah itu sahabat Salman, wahai Abu Darda, aku ingin bermalam di rumahmu. Ya, akhirnya bermalam mereka. Ternyata malamnya itu setelah Isya, mereka berdua ini sudah mau tidur ya di pembaringan yang sama. Ya. Kemudian sahabat Salman ini pura-pura tidur ya, pura-pura tidur. Kemudian sudah dikira tidur oleh sahabat Abu Darda, dia mau sholat malam ya. Jadi setelah sholat Isya itu sudah mau sholat malam di awal waktu ya. Dipegang tangannya oleh sahabat Salman. Mau kemana kamu sahabat Abu Darda? Aku mau sholat malam. Sudah, jangan sholat malam dulu. Tidur lagi samaku. Kemudian tengah malam, begitu juga mau bangun lagi. Dipegang lagi tangannya oleh sahabat Salman. Mau kemana kamu? Mau sholat malam. Jangan dulu. Bersamaku saja katanya. Tidur. Ya. Sampai akhirnya sepertiga malam mereka sholat malam bersama. Kemudian ketika mereka berdialog selesai sholat malam itu, dinasehati oleh sahabat Salman. Wahai Abu Darda, kenapa engkau sampai meninggalkan dunia begini? Maksudnya engkau sholat malam semalam suntuk, engkau hampir-hampir tiap hari itu puasa sunnah, engkau meninggalkan istrimu untuk beribadah kepada Allah. Wahai Abu Darda, sesungguhnya Allah itu punya hak, keluargamu itu punya hak, istrimu itu juga punya hak. Tunaikan semua hak-hak mereka. Ya. Ini pelajaran penting bagi kita ya. Jadi meskipun ini di banyak ayat, di banyak hadis, kedudukan dunia di mata Allah itu sangat hina meskipun itu. Tapi ketahuilah, sesungguhnya kita beramal itu di dunia, ya kan? Ketika beramal itu di dunia, nanti menuainya di akhirat. Ya. Kalau tidak ada dunia, ya tidak ada nanti amalannya, ya kan? Jadi kemudian ditanyakan ketika bertemu oleh Rasulullah dengan Rasulullah, Abu Darda bertanya, sesungguhnya Rasulullah, beberapa hari yang lalu aku dengan saudaraku Salman itu begini. Kemudian ternyata beliau tidak setuju dengan tindakanku. Ternyata nasihat beliau begini. Kata Rasulullah, sadaqta Salman. Betul itu Salman. Ya. Rasul bahkan, ya, kalau kita lihat Rasul, itu adalah suami terbaik di dunia. Ya. Keluarga Rasul itu meskipun juga sama dipenuhi dengan pernak-pernik, juga keluarga yang bahagia. Jadi kembali kepada kita, nasihat saya pada saya sendiri dan kepada para jamaah, boleh kita itu menjadi ahli ibadah, ahli ilmu dengan belajar tiap hari, dengan beribadah tiap hari, sunnah terus. Tapi tolong hak-hak mereka yang menjadi kewajiban kita jangan kita tinggalkan. Ya, maka ketika Umar tahu ada seorang sahabat yang tiap hari di masjid mulai pagi sampai malam, marah Umar ini. Ya, jangan begitu ya. Ada waktunya kita itu cari maisha untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keluargamu itu juga punya hak. Jadi marilah kita memahami Islam itu jangan hanya beberapa bagian atau sebagian saja, tapi dipahami secara menyeluruh. Karena Islam itu memang agama yang sangat indah, agama yang sumulia.
Semoga kita menjadi sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah dan sesuai dengan nasihat yang disampaikan oleh Salman, bisa memenuhi hak-hak yang sudah menjadi tanggungan kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.